Halo guys, halo teman-teman YouTube, balik lagi ke channel Up Kimia dan TPS ya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai cara penamaan atau tata nama senyawa untuk senyawa-senyawa hidrokarbon ya. Nah, pertama yang harus kalian perhatikan adalah penamaan rantai utama. Nanti penamaan rantai utama itu bisa merupakan alkana, bisa merupakan alkena, juga bisa merupakan alkuna ya. Kalian tinggal ganti ujungnya saja. Nah, untuk penamaan alkana, jadi alkana ini memiliki rumus molekul CnH2n+2 ya. Artinya kalau C-nya 1, H-nya nanti dapat 4 ya. Kalau C-nya 2, berarti kan ini H-nya 2 kali 2 tambah 2, H-nya 6 ya. Dan seterusnya. Nanti kalian harus menghafal kalau C-nya 1 untuk alkana itu metana, C-nya 2 untuk alkana itu etana, dan seterusnya. Kemudian kalau untuk alkena, tinggal belakangnya kita ganti jadi ena. Jadi etena, propena, butena, pentena, dan seterusnya ya. Untuk alkuna berarti akhirannya tinggal kita ganti dengan una. Untuk etana menjadi etuna, propuna, butuna, dan seterusnya ya. Kemudian yang harus kalian tahu dan harus kalian hafal yaitu mengenai gugus cabang alkil. Nah, gugus cabang alkil sendiri memiliki rumus molekulnya itu CnH2n+1 ya. Jadi kalau ada cabang dia berupa CH3 itu dibaca metil, berarti kalau tadi kan C-nya 1 untuk alkana metana, karena ini alkil, belakang ananya ganti jadi il ya. Jadi simpel saja ya. Berarti kalau C2H5 atau CH2CH3 ini kita baca etil. Kemudian untuk C3H7 ini kan merupakan propil. Nanti ada dua bentuk penggambaran. Kalau dia lurus terus ini namanya propil. Kemudian kalau bentuknya seperti ini jadi CH, CH3, CH3 ini namanya isopropil. Kemudian kalau dia C4H9 ini merupakan butil ya. Nanti untuk butil ini ada 4 penggambaran. Yang pertama yang rantainya lurus ini kita sebut butil. Kemudian yang bentuknya CH2, CH, CH3, CH3 ini ya, yang seimbang kayak ini namanya isobutil. Kemudian yang bentuknya CH, CH2, CH3, di sini ada CH3, ini namanya sekunder butil. Dan yang terakhir bentuknya C, CH3, CH3, CH3 seperti ini namanya tersier butil. Nah, kemudian untuk cara penamaan senyawa hidrokarbon, baik itu alkana, alkena, ataupun alkuna, secara umum yang pertama, kita harus tentukan rantai utama. Nah, di mana rantai utama itu? Pertama, prioritasnya itu atom C yang ada gugus fungsi atau yang punya rangkap itu harus jadi rantai utama. Berarti untuk alkana, ini kan nggak punya rangkap, ini part ini kita skip ya. Kemudian kita pilih rantai terpanjang. Kemudian kita pilih rantai yang lebih banyak cabangnya. Jadi kalau ada dua kemungkinan dia rantainya sama-sama panjang, kita pilih rantai yang lebih banyak cabang selain dia harus panjang ya. Kemudian yang kedua, kita beri penomoran dengan prioritas nomor kecil itu gugus fungsi atau rangkap dulu ya. Berarti kalau untuk alkana, langkah ini harus di skip ya karena dia nggak punya rangkap. Kemudian cabang terdekat. Kemudian kalau cabangnya sama-sama dekat, kita pilih cabang terbanyak. Kemudian kalau cabangnya sama-sama banyak, kita pilih cabang yang sesuai alfabet. Nah, part yang ketiga baru kita beri penamaan. Nah, kemudian adapun cara penamaannya, kita berikan dulu nomor cabang, kemudian nama cabangnya, kemudian nomor rangkap, baru kita sebutkan rantai utama. Untuk alkana, nomor rangkap ini berarti kita skip ya, karena di alkana itu nggak ada rantai yang memiliki rangkap ya di C-nya ya. Kemudian catatan yang harus kalian perhatikan, penulisan cabang itu harus sesuai alfabet. Artinya kalau ada lebih dari satu cabang, kita tulis cabang yang abjadnya lebih dahulu ya. Kemudian jika ada cabang yang sama, ini penulisannya digabung. Nah, digabung kemudian depan cabangnya itu kalau ada yang samanya 2 dikasih di, 3 tri,
4 tetra, 5 penta, 6 heksa, dan 7 hepta. Untuk soal yang pertama, di sini diminta tentukan nama senyawa karbon hidrogen berikut ya. Nah, langkah pertama tentu kita harus tentukan rantai utama. Karena ini ikatannya tunggal semua, berarti langkah ini kita skip ya. Berarti kita cari yang rantai terpanjang. Nah, kita pilih rantai terpanjang ini, kita bisa mulai dari sini, dari sini, dari sini, atau dari sini ya. Jadi bebas, suka-suka kalian. Yang penting rantainya harus yang paling panjang ya. Nah, kalau kita pilihnya lurus, ini kan 1, 2, 3, 4. Cuma 4 ya. Kalau kita pilih dari sini, 1, 2, 3, 4. Cuma 4 ya. Kalau kita pilih 1, 2, 3, cuma 4 ya. Nah, kalau kita pilihnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini rantainya yang paling panjang ya. Nah, kemudian setelah kita tentukan rantai yang paling panjang, berarti CH3 ini dan CH3 ini di luar yang saya warnain orange ini ya, itu merupakan gugus cabang. Saya tandain warna biru. Nah, langkah selanjutnya kita beri penomoran. Penomoran ini ada dua kemungkinan, bisa dari sini, bisa dari sini. Kalau dari kiri, ini kan C nomor 1, C nomor 2. Berarti pertama kali ketemu cabang di nomor 2. Kalau dari sini, C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3. Pertama kali ketemu cabang nomor 3. Oh, berarti kita harus bikin penomoran dari kiri ke bawah sini ya. Jadi ini penomoran yang benar. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Karena kita harus bikin nomor cabang itu, nomor cabang ini ya, sekecil mungkin. Nah, selanjutnya masuk ke tahap pemberian nama. Nah, ini kan di nomor 2 dan di nomor 3 ada cabang namanya metil ya. Ini kan sama-sama CH3. Berarti penulisannya kita gabung di nomor 2 dan di nomor 3. Kemudian karena samanya ada 2, depannya kita kasih di. Nama cabangnya itu metil. Kemudian kita sebutkan rantai utamanya. Karena ini alkana, ini skip ya. Yang pemberian nomor rangkap. Nomor rangkap ini berlaku untuk alkena dan alkuna. Nah, berarti rantai utamanya pentana ya. Karena dia 5 total rantai utamanya dan ikatannya tunggal semua. Berarti nama senyawa ini 2,3 dimetil pentana. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua diminta berikan senyawa untuk senyawa ini ya. Nah, seperti biasa kita tentukan rantai utama. Karena untuk alkana kita mulai dari step rantai terpanjang ya. Berarti kita cek ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ini rantai utamanya ada 5 dan didapat satu buah cabang ya. Nah, kalau kita misalkan kita cek ke bawah nih 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini juga rantai utamanya 5 dan didapat 2 buah cabang ya. Nah, karena di sini ada 2 kemungkinan, ketika lurus rantai utamanya 5, kemudian ketika ke bawah juga ini rantai utamanya 5 ya. Kesini juga sama aja ya. Ini rantai utamanya 5 juga. Terus kita pilih yang mana? Kalau yang lurus kita ketemu cabangnya cuma 1 yaitu isopropil. Tapi kalau kita bikin belok seperti ini ada 2 cabang. Nah, kita pilih yang cabangnya lebih banyak. Berarti ini kita jadikan rantai utama karena kita punya 2 cabang ya. Yang ini namanya cabangnya metil, yang ini namanya cabangnya etil ya. Kemudian kita beri penomoran, berarti bisa dari ujung sini ya. Kalau dari sini kan C nomor 1, nomor 2, nomor 3. Pertama kali ketemu cabang nomor 3. Kalau dari sini 1, 2. Pertama kali ketemu cabang nomor 2. Oh, berarti pemberian nomornya harus dari nomor sini ya. Karena cabang ini harus kita buat sekecil mungkin. Nah, kemudian kita tulis penamaannya. Nah, untuk penamaan ini kan cabangnya ada 2. Dia cabang yang berbeda. Ini namanya etil, yang ini namanya metil. Secara alfabetis huruf E kan duluan dari huruf M ya. Etil, metil. Makanya kita tulis dulu yang etil dulu. Nomor 3 ada cabang etil namanya. Di nomor 2 ada cabang metil namanya. Kemudian rantai utamanya ada 5. Berarti ini kita sebut
pentana. Nah, kemudian untuk contoh selanjutnya seperti biasa kita tentukan rantai utama ya. Berarti dia mulai dari step yang rantainya terpanjang karena ini alkana. Berarti kita cek yang 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ke sini juga 5. Kemudian kalau kita cari ke sini 5, oh ternyata rantai terpanjangnya 5, semuanya tipenya sama ya. Kita pilih rantainya yang lurus saja. Ketika kamu misalkan beri ke sini, penamaannya juga cabangnya semuanya sama, metil ada 3. Ketika kamu ke sini, cabangnya semuanya sama, metil ada 3. Ini nanti apapun bentuknya, nanti jawaban kamu itu akan sama ya kalau untuk kasus seperti ini. Nah, kita pilih yang rantainya lurus saja. Berarti sisanya ini merupakan si cabang ya. Nah, kemudian kita beri penomoran. Nah, ketika kita beri penomoran, ini kan prioritas pertama itu gus fungsi atau rangkap. Ini karena ini gak ada rangkap, kita skip. Prioritas selanjutnya itu cabang. Berarti kalau ini kita beri penomoran, ini C nomor 1, ini C nomor 2. Ketemu cabang di nomor 2. Begitu juga ketika kita beri penomoran dari kanan, ini C nomor 1, ini C nomor 2. Ketemu cabang di nomor 2. Nah, kemudian karena dia cabangnya sama-sama dekat, kita pilih yang mana? Cabang yang lebih banyak. Berarti ini kita prioritaskan yang CH3 ini ya. Nomornya lebih kecil daripada yang ini karena di C nomor ini ada 2 buah cabang ya. Berarti penomorannya dari kiri ke kanan. Nah, kemudian untuk penamaan karena ini cabangnya sama semua, cabangnya yaitu cabang metil ya. Berarti nulisnya kita gabung, depannya kasih tri, kemudian cabangnya metil, rantai utamanya ada 5. Berarti namanya pentana. Nah, kemudian untuk soal berikutnya seperti biasa kita tentukan rantai utamanya dulu, yaitu rantai yang terpanjang ya. Nah, bisa kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini rantai yang terpanjang yang kita bikin yang lurus saja ya. Sebenarnya ketika ke sini juga sama, ini ada 6. Jadi mau kalau kalian bikinnya lurus, nanti ada 2 buah cabang, etil dan metil. Begitu juga ketika kalian bikin ke sini, nama cabangnya etil dan metil. Ini sama saja ya. Berarti kita buat yang lurus saja. Ini cabangnya. Kemudian berarti sisanya ini dan ini cabang ya, ini rantai utama, kemudian itu cabangnya. Kemudian kita beri penomoran. Nah, penomorannya kalau dari kiri ke kanan ini kan C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3. Pertama kali ketemu cabang nomor 3. Begitu juga ketika dari kanan, C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3. Pertama kali ketemu cabang nomor 3 ya, sama-sama kuat nih. Nah, kita prioritaskan yang mana? Cabang yang sesuai alfabet. Karena ini namanya etil, ini namanya metil, berarti ini lebih kita prioritaskan kalau dia penomorannya sama-sama kuat ya. Berarti ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita tulis penamaannya. Yang ditulis duluan cabang itu sesuai abjad ya, berarti yang etil dulu. Di nomor 3 ada cabang bernama etil. Di nomor 4 ada cabang bernama metil, kemudian rantai utamanya ada 6. Ini heksana namanya ya. Nah, kemudian untuk cara menggambarkan struktur senyawa, jika di soal itu diketahui ada nama senyawanya, jadi ada nama senyawa diminta digambarkan bentuk struktur senyawanya. Nah, langkah-langkahnya ini lebih mudah lagi. Jadi kita tuliskan rantai utama, berarti si heptana ini jadi rantai utama ya. Kita tulis heptana C-nya ada 7. Berarti kita bikin 3, 4, 5, 6, 7 ya. Karena ini alkana, berarti ikatannya dia tunggal semua ya, stripnya satu semua. Kemudian kamu beri penomoran. Penomorannya bisa dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, ini bebas ya. Saya bikin dari kiri ke kanan saja. Nah, kemudian selanjutnya kita tulis cabang. Nah, di nomor 3 ada cabang namanya etil. Ini bebas ya, kalian boleh nulisnya ke bawah atau boleh nulis ke atas, sama saja ya. Kemudian di nomor 4 ada cabang isopropil.
Kemudian di nomor 2 ada cabang metil, dan di nomor 3 juga ya. Di nomor 3 ada cabang metil. Nah, kemudian penulisan cabang udah selesai, baru kita lengkapi hak pada rantai utama. Ingat, untuk melengkapi hak di rantai utama itu patokannya tangan C itu atau strip C itu selalu 4 ya. Nah, misalkan C yang ini nih, C nomor 7, ini kan stripnya baru 1, berarti ada 3 buah hak lagi ya, sama aja dengan C nomor 1 nih. C nomor 1 ini sama C nomor 7, ini kan dia C nya baru stripnya baru 1 ya, berarti sisanya itu 3 buah hak. C nomor 2 stripnya udah 3 nih, berarti haknya sisanya 1. C nomor 3 stripnya udah 4, berarti dia gak punya hak lagi. C nomor 4 haknya 1, C nomor 5 haknya 2, C nomor 6 haknya 2, C nomor 7 sama kayak C nomor 1 ya, haknya 3. Nah, demikian kalau penulisan dari nama senyawa menjadi strukturnya. Demikian untuk pertemuan kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini ya, biar channel ini lebih berkembang dan kakak lebih semangat lagi untuk mengupload video-video selanjutnya.